sekarang ini Mas Husni, untuk proses berangkat awal Mas Husni udah bagus, tidak ada kendala. Untuk hari ini saya akan ngajari saudara Husni pemirsa YouTube untuk prosesnya awal ketika kemarin Mas Husni berangkat. Ini hari kedua Mas Husni untuk berangkat awal sudah tidak ada kendala, nomor 1 kedua sudah oke, terus mengikuti marka sudah bisa, dan putar balik sempurna, hasilnya tidak ada cacat. Nah sekarang Mas Husni tak ajari teknik lanjutannya. Teknik lanjutannya itu maksudnya gini, ketika start awal berangkat pertama kali sudah tidak ada masalah. Nanti ketika Mas Husni sudah belajar berangkat awal dan mengoper 1 kedua, apa yang harus Anda lakukan ketika menghadapi tikungan tajam sempit ke kanan dan ke kiri. 2. Menghadapi putar balik. 3. Menghadapi macet. 4. Ketika menghadapi jalan rusak ataupun polisi tidur ataupun mendahului sesuatu tidak bisa, karena ketika jalan enak-enak depan ada mobil berhenti, ketika mau mendahului Anda nggak bisa karena lawan arah masih banyak kendaraan. Nah yang keenam, gimana cara menghadapi ketika Anda sudah mau berpapasan dengan sebuah kendaraan dan Anda ada mobil di belakangnya mendahului sampai ambil jalur sampean. Nah itu yang harus Anda kerjakan apa? Nah sebelum menghadapi 6 masalah yang saya sebut tadi, Mas Husni harus mengerti teknik dan cara yang apa yang harus dilakukan. Oke pemirsa, saya lupa memperkenalkan, ini saudara Husni dari daerah Kuker, salah satu kecamatan di daerah Kabupaten Bangkalan. Beliau datang dari Malaysia dan berlibur ke Indonesia karena sudah bekerja di salah satu perusahaan di Malaysia. Nah oke Mas Husni, siap ya. Sekarang untuk mengerti 6 masalah yang saya sebut tadi, Mas Husni saya kasih tugas ya. Tugas siapa? Perhatikan, tekan kopling mentok, masuk 1, angkat pelan-pelan, rasakan, terdorong, tahan. Nah, tahan. Nah kalau sudah stabil, lepas total, baru boleh gas. Nah kalau mobil sudah teriak dari 1 nambah ke 2 Mas Husni ya, gampang, tinggal tekan kopling, gas lepas, masuk gigi 2. Nah lepas dulu pelan-pelan, sampai atas total, gas lagi. Nah rem kanan dulu, lihat spion, baru geser. Nah sekarang gini tugas Mas Husni. Mas Husni sudah bisa kayak gini kemarin ya, over 1 ke 2, ngikuti tembok sudah bisa ya. Nah sekarang tugas untuk Mas Husni, perhatikan, ini sudah masuk gigi 2 ya. Anda sudah jalan enak-enak, ada perintah mendadak dari saya ke sampean. Ini sudah masuk 2, tapi saya minta angka 1. Apa yang harus dilakukan? Lihat kaki saya. Pertama, tekan kopling mentok, jelas. Kedua, tekan remnya, bikin mobil ini pelan, berhasil pelan lepas, jangan sampai berhenti. Urutan ketiga baru 2 ke 1, terakhir tinggal angkat koplingnya, tahan ya, tahan, jangan sampai mental itu kayak sesuatu ada benda yang menghantam pada mobil itu ya. Lepas total, baru tarik gas lagi. Nah teriak sampai ngereng dari 1 nambah ke 2, tekan kopling, gas lepas 2. Lepas dulu pelan-pelan, sampai atas total, baru gas lagi. Jalan aja dulu Mas Husni. Nah ketika nanti Mas Husni sudah masuk gigi 2, jalan enak-enak seperti ini, ada perintah mendadak dari saya. Mas Husni, 1, perhatikan. Pertama, tekan kopling mentok. Kedua, tekan remnya, bikin mobil pelan, berhasil pelan lepas. Urutan ketiga baru 2 ke 1, terakhir tinggal angkat koplingnya, tahan. Jangan sampai mental, harus halus. Nah ini agak sedikit sulit Mas Husni. Kenapa? Karena ketika Anda berhenti berangkat awal enak, artinya berhenti ke jalan tandanya gampang, dari berhenti ke jalan enak, terdorong, tahan. Nah ini agak sedikit sulit. Kenapa? Dari mobil berjalan tapi pingin nggak mental. Kalau Mas Husni berhasil nahan di titik tertentu, nggak akan mental, tapi keliru nambah sedikit saja, mobil akan terasa mental ya. Untuk kategori nyetir Mas Husni sudah bisa. Sekarang levelnya sudah saya mulai naikkan. Apa manfaatnya? Mas Husni harus fase dan sempurna di teknik ini. Perhatikan, tiang pertama itu, yang tiang kedua. Di tiang kedua ada jalan rusak atau polisi tidur ya. Perhatikan, untuk memulai materi ini jangan tunggu dekat untuk kerjakan. Nah dari sini kita kerjakan. Kopling tekan, sikat remnya, bikin mobil pelan, berhasil pelan, remnya lepas, tetap jalan kan. 2 ke 1, lihat jaraknya masih panjang, minimal jarak 1 mobil atau lebih panjang lebih bagus untuk seorang pemula. Nah jadi pas nanti di jalan tiang ini ada jalan rusak atau polisi tidur, goncangan mobil Anda tidak terlalu kencang ya. Nah kalau jarak 1 mobil Anda sudah harus selesai nahan di koplingnya saja, berarti memulai materi ini dari jauh sebelumnya. Paham ya? Artinya jangan pernah nunggu dekat baru Anda kerjakan. Paham sini ya? Perhatikan. Nah di depan itu ada bulatan. Mas Husni kemarin sudah bisa ngikuti bulatan ini ya.
Kita anggap tempat bulat itu belok tajam ke kanan. Perhatikan, dari jarak seberapa memulai materi ini yang lebih bagus untuk seorang pemula. Perhatikan, nah dari sini kita kerjakan. Kopling rem, bikin mobil pelan, berhasil pelan, remnya lepas, masuk 2 ke 1, lihat jaraknya masih panjang. Nah, tahan. Nah, sebelum belok, Anda sudah harus nahan di koplingnya saja. Ya, jadi proses ketika beloknya ngikuti tikungan, Anda sudah tidak ngerjakan apa-apa lagi, tinggal nahan di gudang saja. Laju mobil sudah dalam keadaan super pelan dan konsentrasi, tidak ngerjakan apa-apa lagi. Jelas ya? Nah, kalau Mas Husni jarak satu mobil, saya ulang ya, jarak satu mobil sudah harus selesai nahan di koplingnya saja, berarti Mas Husni memulai materi ini dari jauh sebelumnya. Paham ya? Artinya apa? Jangan nunggu deket baru Anda kerjakan. Karena apa? Seorang yang pemula baru belajar itu cenderung enteng. Bahasa Indonesianya kalau nggak deket nggak mau ngerjain. Jelas ya? Akhirnya nanti bingung, mana yang ngopling, rem, belum ngovernya, belum yang mau muter. Jelas ya? Nah, perhatikan. Pria ngereng masuk kedua, tinggal tekan kopling, gas lepas 2, tetap mepet tembok terus. Ingat Mas Husni, untuk bisa melakukan teknik ini dengan sempurna, pantangannya ada 2. Pantangan pertama, dilarang keras Mas Husni untuk merubah urutannya. Ya, saya ulang, karena urutannya ada 4. Pertama, tekan kopling mentok. Kedua, tekan remnya, bikin mobil pelan. Berhasil pelan, lepas. Urutan ketiga baru 2 ke 1. Terakhir tinggal nahan koplingnya saja. Tahan. Jangan sampai mental. Jelas ya? Karena apa? Banyak teman-teman yang belajar selain Mas Husni ke lembaga kita, itu sudah banyak yang sudah tidak sengaja merubah urutannya. Merubah tetap salah. Nggak sengaja tetap salah. Kalau salah tetap ada hukumannya. Apa yuk? Ulang. Jelas ya? Perhatikan, jalan. Nah, merubah seperti apa? Perhatikan ini. Kesalahan pertama. Jalan enak, ada perintah mendadak di desa. Yuk, 1, tekan kopling mentok. Sudah. Belum nginjak rem, tandang sudah mau turun, mau ngover gigi. Jangan pernah Anda lakukan ini. Ya. Karena apa? Kalau mobil ini sudah masih dalam keadaan kecepatan agak banter seperti tadi dalam gigi 2, itu tidak layak untuk dikurangi. Mau belok, resiko. Jelas ya? Saya ulang, urutannya ada 4 pemirsa YouTube. Pertama, tekan kopling mentok. Kedua, tekan remnya, bikin mobil pelan. Berhasil pelan, remnya lepas. Urutan ketiga baru 2 ke 1. Terakhir tinggal nahan di koplingnya saja, tahan. Paham ini ya? Nah, itu pantangan yang pertama. Pantangan yang kedua yang tidak boleh Anda lakukan, perhatikan, masuk 2 ya. Nah, pantangan gue yang tidak dilakukan, jangan mengerjakan secara berbarengan. Berbarengan seperti apa? Perhatikan. Jalan enak-enak, ada perintah mendadak. 1, tekan kopling mentok, sudah. Nginjak remnya bener nggak merubah urutannya. Rem masih dalam proses pengerjaan. Pada waktu dikerjakan, tangan sudah mau turun, padahal rem masih nempel. Ya, rem masih dalam proses pengerjaan, tangan sudah turun mau nempel. Akhirnya apa? Berhenti mobilnya. Kenapa saya melarang sampean dan teman-teman yang lainnya? Ketika Anda ngerjakan kopling rem, tangan ini tidak boleh turun ke atas tongkat. Ingat, pada waktu Anda ngerjakan kopling rem, otomatis otak, pikiran, dan fokus Anda tertuju pada rem, karena rem pekerjaan terakhir. Jelas ya? Nah, pada waktu itu ngerjakan kopling rem, terus Anda tangan turun, otomatis fokus Anda berpindah pada tangan. Lupa remnya sih nempel. Akhirnya apa? Berhenti. Nah, kenapa saya ngajari sampean dan teman-teman yang lain tidak sampai berhenti betul? Karena dari 6 masalah yang saya sebut tadi, tidak semuanya harus berhenti dulu. Macet nggak harus berhenti. Tikungan tajam kanan kiri nggak harus berhenti. Putar balik, jalan rusak, politik nggak harus berhenti. Nah, perkara nanti di kenyataannya memang harus kita berhenti betul, karena memang ada halangan, gampang. Anda tinggal nambah remnya ke dalam, selesai sudah. Ya, perkara mau berangkat, remnya lepas, baru nomor lagi, nggak apa-apa. Jelas ya? Jadi pantangannya ada 2, jangan merubah urutannya, jangan ngerjakan secara bersamaan. Jelas ya? Nah, kalau Anda menemukan orang yang sudah fasih, dia cenderung mengerjakan sesuatu ketika nikung, tajam, putar balik, cenderung jarak 1 mobil baru dikerjakan dan ngerjakan bareng lagi. Tapi itu jangan Anda tiru, karena mereka udah fasih. Jelas ya? Perhatikan, itu tiang ada terakhir. Kalau seorang pemula dari sini sudah harus kerjakan, tapi saya tidak. Perhatikan, saya sudah fasih, lihat.
Nah, nih jarak semobil baru saya kerjakan, kopling rem dan saya kerjakan bareng lagi. Tapi lihat, hasil ending akhirnya tetap sama. Ya, jadi ilmu orang yang udah fase itu tidak bisa Anda tiru. Boleh ngerjakan teknik ini, tapi tidak boleh bareng dan tidak boleh merubah tulisannya. Jelas ya? Nah, oke pemirsa YouTube di rumah, Saudara Husni mengerti teknik ini. Nanti kita shoot langsung cara kerja Mas Husni. Jadi kalau seandainya Mas Husni ada kesalahan apapun, tolong dimaklumkan karena mereka masih belajar. Dan teknik ini akan wajib kita lakukan ke semua siswa yang kita ajari, karena menghadapi putar balik teknik ini yang kita kerjakan tidak ada lagi ya, terutama mau nikung dan sebagainya, putar balik, nikung tajam, macet, teknik ini paham Husni ya. Perhatikan di depan itu ada putar balik, ini contoh yang paling nyata Mas Husni. Lihat, untuk seorang pemula dari jarak berapa mulai materi ini, perhatikan. Nah, dari jarak sekian kita kerjakan, jangan dekat, kopling rem, bikin mobil pelan, berhasil pelan, remnya lepas, masuk 2 ke 1, jarak 1 mobil atau lebih, tinggal nahan di kuningnya saja. Jadi pas putar baliknya Anda sudah tidak ngerjakan apa-apa lagi, lewat tiang langsung Anda putar. Jelas sih ya. Nah, Mas Suni siap ngerjakan ini? Nah, sekarang ini Mas Suni ya, tugas Mas Husni ngerjakan teknik ini jangan sampai ada salah sedikit pun. Tapi saya fair orangnya, karena Mas Husni belum pernah ngerjakan teknik ini dan melatih. Mas Husni nanti tetap akan saya pandu, jelas ya. Bahkan yang saya minta, kalau saya tidak suruh jangan lakukan. Artinya apa? Nanti dalam keadaan masuk gigi 2, terus saya ngomong 1 Mas Husni, jangan kerjakan apa dulu, tapi siap-siap. Saya ngomong tekan koplingnya, kamu ikuti. Injak remnya terus sampai pelan, rem lepas, kamu ikuti. Yuk 1, kamu ikuti. Ya, yuk angkat punya tahan. Kalau tidak saya suruh, jangan Anda kerjakan. Jelas ya. Kadang teman-teman banyak yang gini, tekan koling mentok, yuk injak remnya, sampai pelan, tangan mau turun. Ya, nanti tangan Anda saya ambil, saya taruh lagi sini. Hukumannya ada, apa itu? Ya, ya, ngerti ya? Ya, oke, mirip di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum.